dan tanggal lahir Sengkang 4 Januari 1973, pangkat golongan pembina tingkat 1 4D, jabatan Widyaswara Ahli Madya pada Balidiklat Kagaman Makassar. Riwayat pendidikan, alhamdulillah beliau sudah menyelesaikan program S3-nya di Universitas Kebangsaan Malaysia. Dan pelatihan yang pernah beliau ikuti adalah PLT Moderasi Beragama, PLT Pemasjidan, kemudian best practice kerukunan umat beragama dan lain sebagainya. Kemudian pengalaman jabatan, beliau pernah menduduki jabatan sebagai penyuluh agama nasional, kemudian penyelenggara Sakat Wakaf, kemudian ketua program Pascasarjana di Institut Agama Islam Asadiyah Sengkang. Perlu kami informasikan kepada Bapak Widyaswara bahwa jumlah peserta kami 30 orang, namun saat ini yang baru bergabung 23 orang, dari penyuluh kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, materi yang akan Bapak Ibu terima untuk siang hari ini adalah Building Learning Commitment, dan selanjutnya Bapak Dr. Muhammad Salman ini akan bersama dengan kita untuk membawakan materi etika pemanfaatan media, penyusunan materi pembelajaran sistematik, pemanfaatan sistematik. Untuk siang hari ini beliau akan membawakan materi Building Learning Commitment. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Salman. Tapi Ibu ada di agama ya? Ada Bapak, ada. Oh, iya. Ya. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal akhirah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mabado, sama-sama kita hormati Ibu Panitia, dalam hal ini Ibu Marwah, Bapak Ibu para peserta yang sama berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, saya berbahagia sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu dalam pelatihan ini. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa berkah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bernilai ibadah insyaallah pada siang hari ini, meskipun kita melalui Zoom, insyaallah pada waktunya nanti kita bertemu pada hari Senin insyaallah. Izinkan lebih awal kita mohon diaktifkan dulu suaranya. Saya mau mendengarkan suara Bapak Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, kita bersemangat pagi dulu. Kita bersemangat pagi. Semangat pagi. Sudah siang ini Ustaz. Oke, baik Bapak Ibu, meskipun kita berjauhan tapi rasanya dekat sekali di siang hari ini. Ya, selalu kita bersemangat pagi. Ada yang berkata, wah itu tidak benar Pak, masa semangat pagi padahal sudah siang. Semangatnya pagi. Kalau selamat pagi ya mungkin tidak benar, tapi kalau semangat pagi tidak ada yang salah. Yang pagi semangatnya, meskipun nanti sudah malam, sore tetap semangat pagi. Kadang-kadang biasa peserta sudah tidak ikhlas menjawab semangat pagi kalau sudah siang. Baik, tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Siti Marwah, nama saya Muhammad Salman. Tapi Bapak Ibu sudah ada yang pernah bertemu dengan saya sebelumnya? Sengaja ini. Sudah. Ya? Pernah Pak Dokter? Sering. Ya. Pernah. Materi apa Pak? Diklat apa? Penggerak moderasi. Wah, angkatan? Kakak
dijejekan. Oh, waktu DWK Ustaz dibantai. Oh, beda kemarin tengok. Oh iya. Oh, berarti model beragama yang model lama itu ya. Iya. Oke, atau yang baru ini? Tahun berapa? Pak Jubri? Kalau yang baru belum saya ikuti dikatnya, baru kali ini. Oh iya. Oke, terima kasih dibantai. Ada lagi Pak? Ada Pak Rahmat? Siap Pak Dokter. Ya, di mana pernah? Di BDK Makassar Pak Dokter, di kelas Subkamtib dulu non PNS waktu itu. Sekarang ketawanya sudah lebar ini, saya lihat Pak Rahmat ini. Berkah SK Pak Dokter. Itu artinya sudah hilang 3 huruf. Hilang. Sudah hilang 3 huruf. Alhamdulillah. Jadi ini semua nih sudah ada yang fungsional, ada yang ditingkatkan begitu Bapak ya, Ibu? Ya, siap. Sudah tidak ada yang non PNS. Alhamdulillah. Masih Masih ada? masih ada. Oh, masih ada. Oh, mungkin Iya. karena pendidikan ya. Jurusan pendidikan. Oh, ya, Iya. Ya, Ustaz. dengar sudah ada pendataan kemarin. Mudah-mudahan lancar. Ya sudah, Ustaz. Iya. Tadi saya sudah memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Salman. Saya pada awalnya juga seperti Bapak Ibu sebagai penyuluh agama fungsional, terangkat tahun 2000. Saya adalah penyuluh agama Islam yang pertama sekali ada formasi penyuluh agama fungsional tahun 2000. Alhamdulillah, meskipun sebenarnya jurusan saya di latar belakang pendidikan saya tidak berbasis untuk menjadi PNS. Saya ditakdirkan oleh Tuhan banyak belajar di pesantren. Saya di Bajo, di pesantren Asadiyah. Mulai taman kanak-kanak sampai di Alia. Setelah itu mengambil jurusan bahasa dan sastra Arab di IAIN Alauddin, Fakultas Adab. Saya kira banyak alumni. Iya, saya sama dengan Amin. Satu Itu anak. ada. Oh, ibu sangkatan Pak Prof. Komar. Ya, betul. Oh ya, berarti Prof. Komar itu sudah mau selesai, saya baru masuk. Saya bilang Pak saya masuk. Dia sampai 90. 90, saya masuk 94. Beliau selesai tahun 94. Saya selesai 95, Pak. Iya. Ya betul. Tapi tidak lama jadi kakak. 6 bulan. Berapa? 6 bulan. 6 bulan, iya. Beliau mengatakan pada waktu kuliah umum itu akalia nanti ini ada formasi di Kementerian Agama yang baru, namanya penyuluh agama Islam, penyuluh agama. Kalianlah yang layak masuk di formasi itu karena sudah dikadar. Anda perlu lagi dilatih ceramah karena sudah sering ceramah. Karena kami membawakan ceramah di Masjid Raya Makassar. Ya. Jadi kalau pengajian maghrib itu tidak ada yang membawakan, tidak ada pematerinya, maka digantikan oleh salah satu peserta pendidikan kadar ulama. Sampai di mute lagi suaranya Ibu, tadi di mute supaya tidak keluar, nanti kalau mau bicara lagi baru dibuka. Ya, supaya tidak. Oke, Ustaz, sudah. Oke. Terima kasih banyak. Beliau mengatakan nanti kalau sudah selesai, nanti kalau ada pendaftaran, silakan mendaftar. Kemudian minta rekomendasi bahwa Anda adalah alumni atau sedang mengikuti pendidikan kadar ulama. Alhamdulillah, begitu ada pendaftaran, mendaftarlah saya, alhamdulillah dinyatakan lulus. Kemudian terangkat setelah saya menjadi penyuluh agama
ditempatkan di kampus sendiri di Wajo. Nah, ada yang menarik saudara-saudara semua. Ini kan semua penyuluh ya, sama penyuluh kita ini layak untuk berbagi. Nah, sebelum setelah saya jadi penyuluh, saya pernah masuk di struktural, masuk dapat eselon 4 sebagai penyelenggara zakat wakaf. Kenapa saya dipercaya oleh pimpinan diangkat menjadi penyelenggara zakat wakaf? Karena waktu saya menjadi penyuluh agama, saya senang sekali menjadikan materi penyuluhan tentang zakat, terutama zakat ya. Anda masih ingat, Bapak Ibu masih ingat Ketua Basnas di era tahun 2000-an, awal-awal 2000, tahun 2000 sampai 2008 begitu. Masih ingat Ketua Basnas Sukses? Ada akademisi dari Unhas, ekonom dari Unhas, selalu bicara tentang ekonomi Islam termasuk zakat. Pak Anis. Anda di Sulsel, di Makassar. Nah, ada namanya Profesor Halido. Wah, Profesor Halido. Wah. Profesor Halido. Beliau selalu bicara tentang zakat. Saya kagum sekali sama orang itu. Di mana-mana juga saya bicara tentang zakat. Nah, setelah itu terbacalah sama pimpinan bahwa ini Pak Salman ini layak diangkat menjadi penyelenggara zakat wakaf. Akhirnya masuklah saya tinggalkan penyuluh agama menjadi penyelenggara zakat wakaf. Ternyata di sana penyelenggara zakat wakaf tidak banyak kegiatannya, berbeda dengan jurusan seksi lain seperti seksi pendidikan, miliaran anggarannya. Kalau di penyelenggara zakat wakaf, kalau ada bahasa, ini ada yang kering ini. Tapi ada hikmahnya, saudara-saudara sekalian, ada hikmahnya. Ini kita berbagi, ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Karena saya tidak terlalu sibuk di seksi itu, saya banyak membaca. Saya banyak belajar. Karena sering belajar, sering membaca, tiba-tiba saya mendapatkan informasi bahwa ada beasiswa dari gubernur. Pada masanya Pak Syahrul Yassin Limpo, beliau ketika jadi gubernur dia mengatakan, saya mau dalam kepemimpinan saya ada sekian dokter disekolahkan di luar negeri. Maka mendaftar saya ke Malaysia tahun 2010. Jadi menjadi penyelenggara zakat wakaf 2008, dapat beasiswa akhir tahun 2010, kembali ke Indonesia tahun 2015. Alhamdulillah sempat jalan-jalan. Universitas Kebangsaan Malaysia. Saya di Universitas Kebangsaan Malaysia. 3 kali medisi Ustaz. Ya, alhamdulillah. Saya bersama dengan Ustaz Dasar Latif. Kalau saya di jurusan agamanya, beliau di jurusan komunikasinya. Di jurusan komunikasi, alhamdulillah sempat jalan-jalan. Setelah itu kembali ke Indonesia, kembali lagi ke kantor Kementerian Agama, kemudian memasukkan permohonan menjadi media suara di Balai Diklat Keagamaan Makassar di tahun 2017, tapi SK keluar di tahun 2018. Jadi saya menjadi suara di tahun 2018 sampai saat sekarang ini. Muntas perjalanannya. Alhamdulillah. Ini karena mengapa saya dapat beasiswa? Ini karena silaturahim.
tapi jangan dibawa keluar ya. Internal. Nah, internal itu antara nepotisme dengan silaturahim itu beda-beda tipis. Ya. Tapi begini, saya mau bercerita, ambil hikmahnya ini, Oh, sorry. Tapi tak dilakukan. Allah. Ini ada yang Aro kedengaran suara saya, Bapak Ibu? Kedengaran? Iya, Ustaz. Ya. Nah, saya bercerita begini. Saya waktu di Wajo, saya bukan ulama, saudara-saudara semua, saya bukan ulama. Saya banyak mendampingi ulama. Pembantunya ulama lah begitu. Saya sekretaris, ada namanya di pesantren itu Rabi Tatul Asadi, alumni Asadi ya. Ketuanya Pak Kiai, saya sekretarisnya. Saya juga sekretaris Badan Amil Zakat Kabupaten Wajo. Yang ketuanya juga Tugas, jadi ke saya berbincang. Iya. Kayak Yunus. Ya. Saya sekretaris Badan Amil Zakat, ketuanya ada namanya Gurta. Kalau kami di Wajo itu menyebutnya Gurta. Kiai Haji Abu Nawas Bintang. Saya juga sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Wajo. Ada 3 ulama yang saya bantu, yang saya dampingi lah. Ada Gurta Profesor Rafi Yunus, ada Gurta Muhammad Sagena, dan terakhir Gurta Dr. Muhammad Yunus Pasandresa. Ya, menarik kemudian saudara-saudara, menarik kemudian. Karena ibu merespon bahwa bagus perjalanannya. Menarik kemudian. Betul. Ya, saya bersilaturahim ke salah seorang kiai yang saya sekretarisnya. Waktu ketemu, datang hari raya Idul Fitri, datang menantunya dari Makassar. Saya baru bertemu menantunya Pak Kiai itu. Saya tanya lah, teori komunikasi mengajarkan kepada kita, kalau kita baru bertemu dengan seseorang, angkatlah pembicaraan yang kita bisa diskusikan bersama. Saya angkat, bagaimana Pak? Apa sudah selesai masternya? Dia bilang, sudah. Sudah lanjut S3? Saya bilang, belum. Saya bilang, saya mau lanjut S3, tapi sepertinya kalau dana saya yang saya mau pakai, sepertinya tidak cukup. Saya cari beasiswa. Langsung dia katakan, mau Ki. Ini bilang silaturahim. Mau Ki. Dia bilang, kembali ke dia kasih alamat, bahwa alamat websitenya itu, dia bilang tolong dibuka ini, ada persyaratan untuk beasiswa. Pulang ke rumah saya buka, ternyata betul ada beasiswa dari Pak Gubernur untuk ke luar negeri. Apa persyaratannya? Di antaranya adalah menulis proposal penelitian dalam bahasa Inggris. Menulis proposal penelitian dalam bahasa Inggris saja, usahanya bukan main, apalagi ini mau bahasa Inggris. Tapi saya tetap menulisnya dalam bahasa Indonesia. Setelah itu ada takdir Allah lagi yang lain. Kamar saya, maksud saya istri saya ya. Dia guru agama. Tapi kadang-kadang guru bahasa Inggris bertanya sama dia. Berarti ada bahasa Inggrisnya. Jadi saya tulis dalam bahasa Indonesia, kemudian saya bilang, please translate. Dia terjemahkan dalam bahasa Inggris. Ada terjemahkan. Setelah itu saya kirim melalui agen ini pendaftaran itu, ya, supaya saya tidak meninggalkan tugas. Alhamdulillah lulus berkas. Begitu lulus berkas, dipanggil wawancara. Jadi dari Wajo dipanggil pindah ke Makassar untuk wawancara.
dalam perjalanan dari rumah di Makassar, rumah adik saya mau ke kantor dinas pendidikan, tiba-tiba ada yang nelpon saya. Pak, sini ini pentingnya ini Pak. Itulah tadi saya tidak tahu. Anda lah yang menilai apakah ini yang disebut silaturahim atau apa. Wah, tiba-tiba ada yang menelpon. Sampai Pak Salman. Itu nanti ternyata yang menelpon saya itu agen pendaftaran ini. Bilang Pak Salman. Nanti itu kalau mau wawancara itu nanti ada 5 meja. Nah, jadi ada 5 profesor yang mau wawancara kita. Tapi ada 5 profesor, tapi kita cuma diwawancarai 3 orang. Jadi 5 meja, tapi kita cuma menghadap di 3 meja. Nah, baru saya dikasih petunjuk sama agen ini. Bilang begini caranya Pak Salman supaya Anda lulus. Nanti di situ ada 1 meja. Tolong jangan orang itu yang mau wawancarai Anda. Karena kalau itu yang mau wawancarai Anda, saya tidak jamin bisa lulus. Bahaya kalau itu yang mau wawancarai. Wah. Saya tanya, siapa namanya profesor itu? Ya saya tidak boleh menghadap. Disebut namanya profesor A. Tidak usah sebut namanya profesor A. Begitu dia sebut nama profesor A, langsung terbetik dalam hati saya. Profesor. Enggak, bukan. Bukan Pak. Langsung muncul dalam hati saya. Oh, saya mau menghadap sama profesor itu. Itu kenalan saya. Iya. Justru agen mengatakan jangan sekali-kali menghadap sama itu. Jangan, bahaya sekali. Kenal sekali, jangan sampai dia mewawancara. Kalau itu yang mewawancarai, berat untuk lulus. Tapi begitu dia sebut namanya, begitu saya lihat mejanya kosong, saya langsung keluar lagi. Ini kan profesor, ya tentu jaga image ya, tidak mungkin begitu bersalaman dengan saya tiba-tiba, mau apa di sini? Atau kalau dalam bahasa Bugis, lo kemarin nih, tidak mungkin lah begitu. Tentu tetap dia tanya saya, what is your name, what is your proposal, dia tanya nomor 1, tapi dalam hati lain, mantul kami ini. Akhirnya keluar pengumuman, alhamdulillah dinyatakan dulu. Sampai pada detik ini saya tidak tahu apakah saya lulus karena memang layak lulus atau diluluskan oleh profesor itu. Inilah yang saya maksud. Antara silaturahim. Ya. Tapi yang jelas tua-tuanya Pak Dokter. Mudah-mudahan. Tetapi saya ingin berkata begini. Poin saya begini, saudara-saudara semua. Poin saya begini. Ini poinnya Pak. Ini poinnya dalam silaturahim kita sore ini. Bahwa saya tidak pernah Pak mengkalkulasi menjadi pembantunya Kiai ujung-ujungnya dapat beasiswa. Tidak pernah menghitung-hitung bahwa dengan masuk organisasi ini, bergabung dengan organisasi ini, melakukan pengabdian dalam kehidupan masyarakat, ujung-ujungnya dapat beasiswa. Tidak pernah. Tidak pernah juga saya mengkalkulasi bahwa perkenalan dengan profesor, ujung-ujungnya kita tidak tahu bahwa ternyata dia mau wawancara kita di kemudian hari. Tidak pernah. Jadi betullah kata Buya Hamka ya. Kenal Buya Hamka Pak? Tahu Dokter, tapi tidak kenal. Yang Ketua Majelis Ulama, yang mengarah beberapa nomor, yang mengarah beberapa buku, buku apa itu? Al-Azhar. Di bawah lindungan Ka'bah. Tenggelamnya kapal Norway. Ada banyak. Hampir semua buku-buku novelnya saya baca. Saya bangga itu cuma itu yang tadi, yang lain ya tipis-tipis. Tapi saya bilang wah hebat orang ini. Di tahun 50-an Pak sudah bisa berimajinasi seperti itu. Luar biasa. Apa kata Buya Hamka? Carilah 1000 kawan. Karena 1000 kawan itu masih sedikit. Dan hindari seorang musuh, karena seorang musuh itu sudah terlalu banyak.
Ibu-ibu berapa minggu sultan? Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Sudah banyak. Banyak. Betul. Kita tidak tahu Pak, kita tidak tahu. Ini kita bersilaturahim di Zoom ini. Siapa tahu nanti di kemudian hari ada yang menjadi kakaknuin. Amin. Amin. Tiba-tiba dia mau wawancara kita untuk menjadi petugas haji. Wih, Masya Allah. Amin. Tiga ingatkan, bro. Masih ingatkan kita waktu ikut tentang penyuluhan berbasis tik. Wah. Iyalah. Ayo, mungkin juga ada urusan kalau diwawancarai. Ayo kita minum dulu di warkop di situ. Oke, Pak Samin. Tapi yang pasti tahun ini saya berharap sekali bisa jadi petugas haji. Jadi nggak beres begitu. Wah, inilah ya. Makanya juga kiai itu selalu mengajarkan, guru-guru kita selalu mengajarkan bahwa jikalau kamu melakukan kebaikan, tidak perlu menunggu balasan, Pak. Tidak perlu menunggu balasan, pasti ada balasannya. Nah, cuma balasannya kadang kita harus bersabar menunggu balasannya. Dampaknya ya secara jangka panjang, tapi kalau dari segi pahala tentu, tapi dampak sosialnya itu kalau jadi kecil kita sudah manjat dawajana bersungguh-sungguhlah, maka dibutuhkan adalah sabar. Nah, siapa yang bersahabat, jadi ketika manjat dawajana sudah bersungguh-sungguh, dampaknya itu juga akan dibutuhkan kesabaran. Jadi menariklah. Saya kira andai kata satu persatu saya persilakan semua bicara, saya kira ada banyak wisdom juga dari saudara-saudara saya. Inilah kita menanamkan nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat. Sesungguhnya nanti di kemudian hari itu, inilah yang dibahasakan oleh para sosiolog adalah teori gelindingan. Artinya ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan kita itu menggelinding, maka kembali kebaikan itu pada diri kita. Ya. Termasuk waktu saya, ini modal ini sebagai penyuluh agama ya. Termasuk waktu saya mau pindah ke Balai Diklat, saya mendaftar di Balai Diklat, saya masukkan permohonan. Ternyata pejabat di Balai Diklat itu menelpon pimpinan saya, kepala kantor saya, karena dia tidak kenal saya, menelpon. Apa pertanyaannya? Dia bilang, ini ada anggota TAI ini mau pindah di Balai Diklat, bukan di orang bermasalah di situ. Begitu pertanyaannya, bukan di orang bermasalah. Coba saudara-saudara bayangkan, bapak-bapak ibu, andai kata saya orang bermasalah di kampung, kira-kira apa jawabannya Pak Kanda? Jangan dia. Dia bilang kalau kau mau kantormu ada masalah, terima di orang itu. Misalnya saya selalu bikin masalah di kampung ya. Tetapi apa dia bilang? Bukan orang bermasalah itu, ustaz itu. Ya, padahal kita tidak pernah memproklamirkan diri kita ustaz, tidak pernah kan? Tidak pernah kita bilang panggil kita ustaz, tidak pernah. Tetapi melihat kita coba ini pak ya. Coba misalnya Anda malas, coba misalnya tidak disiplin, coba misalnya selalu bikin masalah, coba misalnya selalu berseteru di kantor, coba misalnya menanam bibit-bibit yang menjadi racun di tengah-tengah. Jangan terima orang itu. Ini kita tinggal dibutuhkan istiqamah untuk memperbaiki kinerja kita. Saya kira itu Pak, perkenalan saya agak lama ini. Sekarang saya minta lagi Bapak Ibu yang memperkenalkan diri, supaya kita mulai dari mana ini perkenalannya? Atau ada yang ingin bertanya tentang perkenalan saya? Silakan, santai-santai saja ini.
Oke. Ada yang ingin berkomentar atau kita Sedikit sekali dulu, Mas. Ini beberapa peserta ini yang tidak menampakkan wajahnya. Tolong ditampakkan wajah. yang muncul di layar saya ini muncul yang nampak semua. Ya. Mas Tuti tadi. Ya, ada itu. Yang mana nih? Yang Ya, mana? ya. Mas Tuti Saya tak pernah tadi. geser-geser ini. Pak. Oke. Wah. Sama sudah muncul ini. Ada Pak Yosef, ada Bu Hamisa, ada Pak Maku MD, ada Pak Oce, ada Pak Sulkifli, ada Pak Jumdi. Siapa lagi nih? Pak Rahmat, Wandi, Ibu Hadisa, Ada Pak Ahmad, ada Pak Eva Yusuf. Pak Yusuf, oke. Pak Harudin, Pak di Anissa. sini ada 30, berarti ada 2 orang yang tidak ada, 3 orang yang tidak hadir ini. Ya. Nah, kita panitia 3 orang, berarti ada 3 orang yang tidak hadir. Ya. Oke. Pak Teguh hadir, Pak. Justru berkurang. Pak siapa nih? Pak Teguh. Pak Teguh. Oh, iya. Ya, Pak Teguh. Ada 3 orang yang tidak hadir ini kalau dari jumlah Zoom. Kita 30 orang, sementara peserta 30, tambah panitia 3, berarti... Ini 33. Ya, mestinya 33. Harus 33. Mestinya 33. Oke. Oke, kita mulai dulu dari... Kita perkenalan satu-satu ya. Kita mulai dari Ibu yang muncul di layar saya ini, Bu Hastuti. Sampai. Saya lagi bertemu. Oh iya. Ya. Baru muncul lagi yang pertama. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Nah, sebelumnya saya mohon maaf para Bapak Ibu sekalian, saya pakai masker. Oke. Saya lihat langsung mohon maaf. Iya, nama saya Hastuti. Iya. Saya penyuluh agama di Kecamatan Tamalate, Makassar. Makassar Matuan. Orang dekat. Penandanganya ya. Malate. Siapa kawannya di sana? Sekarang Pak Muhyiddin. Oh iya.